Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Ratnasa Fitri, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi pada video pembelajaran sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang materi virus. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah bahas tentang ciri-ciri virus, kemudian struktur tubuh virus, dan juga sejarah penemuan virus. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang replikasi virus. Replikasi virus atau reproduksi virus, di mana ini merupakan salah satu ciri virus sebagai makhluk hidup, yaitu dapat bereproduksi. Tetapi untuk virus itu sendiri, untuk dapat bereproduksi, untuk dapat bereplikasi, maka syarat dan ketentuan berlaku, di mana untuk bisa bereproduksi, virus harus memiliki badan sel. Sedangkan kita ketahui virus itu hanya memiliki inti materi genetik saja, yaitu DNA atau RNA. Nah, sehingga untuk bisa melakukan proses reproduksi atau perkembangbiakan, maka virus harus menginfeksi sel hidup lainnya. Ini yang disebut dengan sifat virus sebagai parasit obligat intraseluler, yaitu parasit di dalam sel. Oke, sekarang kita lanjut pada materi replikasi virus itu sendiri. Kita ketahui tujuan dari reproduksi atau perkembangbiakan makhluk hidup adalah untuk memperbanyak diri. Di sini untuk melanjutkan turunannya. Nah, virus juga memiliki ciri hidup, salah satunya adalah bisa bereproduksi. Reproduksi pada virus dikenal juga dengan sebutan replikasi virus. Untuk proses replikasi virus itu sendiri, ada dua proses replikasi virus, yaitu bisa dengan cara siklus litik dan juga siklus lisogenik. Jadi, mari kita urai satu persatu proses reproduksi pada virus ini. Yang pertama adalah siklus litik. Di sini proses siklus litik diambil adalah proses injeksi virus, di mana sel yang diinfeksi adalah sel bakteri, sel bakteriofag. Ada beberapa tahapan pada proses replikasi virus. Sini bisa kita lihat pada bagian siklusnya. Yang pertama di situ ada fase adsorpsi atau fase penempelan. Sini yang terjadi pada fase ini adalah virus menempel pada dinding sel inangnya, atau di sini karena sel yang diinfeksi adalah sel bakteri, maka virus menempel pada dinding sel bakteri. Kemudian yang dilakukan setelah virus menempel di dinding sel bakteri atau sel inangnya, yang dilakukan adalah proses injeksi. Jadi pada proses injeksi ini yang terjadi adalah robeknya dinding sel inang, di sini di mana si virus mengeluarkan enzim lisozim, di mana dia berfungsi untuk menghancurkan atau meleburkan dinding sel inangnya, sehingga si DNA virus bisa masuk ke dalam sel. Nah, sedangkan si kapsidnya itu sendiri atau badan virusnya ditinggal di luar dan sudah tidak berguna lagi. Setelah injeksi di sini, kemudian pada fase eklivasi. Kan? Pada eklivasi ini, si DNA virus yang tadi sudah masuk ke dalam sel inangnya, kemudian di situ mengambil alih kendali, yaitu dengan cara menghancurkan atau mematikan atau merusak dari DNA si inangnya. Jadi, yang terjadi sekarang adalah badan selnya ada badan sel bakteri atau inangnya, sedangkan DNA-nya adalah DNA virus. Nah, sekarang virus sudah berbentuk sel karena sudah memiliki badan sel. Fase selanjutnya yang terjadi adalah fase sintesis. Pada fase sintesis ini yang terjadi adalah proses sintesis protein, di mana nanti pada proses sintesis ini akan terbentuk protein, di mana sebagai bahan dasar untuk pembentukan kapsid. Dan juga sini badan-badan dari bagian-bagian dari struktur virus yang lainnya. Setelah sintesis, lanjut ke fase replikasi.
Pada fase replikasi ini, proses pembentukan dari struktur tubuh virus, yaitu pembentukan kapsid, pembentukan ekor, kemudian pembentukan serabut ekor. Replikasi terjadi berulang-ulang, sehingga nanti dihasilkan banyak kapsid, kemudian ekor dan juga serabut ekor, dan juga DNA virus yang baru. Bagian-bagian atau struktur virus yang tadi kemudian dirakit di fase perakitan atau assembling. Pada fase perakitan, maka akan terbentuk virus-virus yang baru, virus-virus utuh atau virion yang terdiri dari kapsid, kemudian DNA di dalamnya, kemudian ekor dan serabut ekor. Sekarang sudah terbentuk virus-virus yang baru. Si virus-virus yang baru ini nanti akan menghasilkan lagi enzim lisozim, di mana enzim itu akan menghancurkan atau meleburkan dinding sel inangnya, sehingga nanti dinding sel inangnya rusak, pecah, lisis, keluar virus-virus baru. Biasanya dalam satu siklus, dalam satu bakteriofag ini bisa menghasilkan 100 sampai 200 virus-virus baru, di mana virus-virus baru ini siap untuk menempel di sel bakteri lainnya dan siap untuk menginjeksi lagi, siap untuk menginfeksi lagi, dan siap untuk bereproduksi lagi di dalam tubuh si sel yang diinfeksinya. Jadi tahapan-tahapannya mulai dari untuk yang replikasi secara litik ini, mulai dari penempelan atau absorpsi, kemudian injeksi, merobek dan memasukkan DNA-nya, kemudian eklivasi, DNA mengambil alih kendali, kemudian sintesis, jadi pembentukan dari bagian-bagian virus, kemudian replikasi, penggandaan dari bagian-bagian dari badan virus, kemudian perakitan, assembling, jadi pembentukan atau perakitan dari virus, bagian-bagian dari struktur tubuh virus, kemudian terbentuk virus-virus baru, berakhir di fase lisis atau litik, di mana keluar virus-virus yang baru. Jadi pada fase ini dinding sel dari si inang yang diinfeksinya rusak, pecah, dan keluar virus-virus yang baru. Sedangkan fase atau siklus yang kedua itu siklus lisogenik. Ini dua siklus yang berbeda, ya kan? Untuk siklus lisogenik di sini prosesnya ada fase-fase juga yang dilewati pada siklus lisogenik. Fase yang pertama yaitu fase absorpsi. Ini sama dengan fase absorpsi pada siklus litik, yaitu virus menempel pada dinding sel si inang yang akan diinfeksinya. Di sini adalah si bakteriofag. Yang kedua fase injeksi. Ini sama, tadi mengeluarkan enzim lisozim, kemudian merobek dinding sel si inangnya dan memasukkan DNA-nya. Yang ketiga fase penggabungan. Di sini mulai ada perbedaan antara fase atau siklus litik dengan siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik, pada fase penggabungan, jadi si DNA ini akan memutus rantai DNA si inangnya, kemudian dia menyisip di si DNA si inangnya, sehingga terjadi penggabungan antara DNA virus dengan DNA inangnya. Nah, DNA virus yang bergabung atau menyisip dengan DNA inangnya disebut dengan profag. Selanjutnya adalah setelah sekarang DNA-nya bergabung membentuk profag, maka si inangnya yaitu bakteriofag ini akan melakukan reproduksi dengan cara pembelahan sel. Jadi bakteri ini bereproduksi dengan cara pembelahan sel, membelah diri. Maka ketika si bakterinya atau selnya membelah, maka sekarang DNA yang dimiliki oleh sel anakan hasil pembelahannya sudah berbentuk profag, atau dalam DNA anaknya atau hasil pembelahannya sudah mengandung DNA virus. Dan siklus itu akan berulang. Jadi setiap membelah maka seluruh
anakan hasil pembelahannya, maka DNA-nya sudah berbentuk profag atau sudah mengandung DNA virus. Tapi ada waktu di mana imunitas dari si bakteri ini menurun. Nah, ketika imunitas dari si bakteri ini menurun, maka yang terjadi adalah DNA virus akan mengambil alih kendali dari si DNA bakteri tersebut. Jadi, kalau tadi menyisip, nah ketika nanti imunitasnya turun, maka si DNA-nya akan dihancurkan oleh si virus. Jadi, besar kemungkinan atau dapat terjadi kemungkinan bahwa siklus lisogenik akan lanjut ke litik. Jadi seperti kita ketahui, ketika sudah DNA inangnya itu dihancurkan, sekarang yang mengambil alih kendali adalah DNA virus. Jadi ketika siklus litik, proses ini terjadi pada fase eklivasi. Nah, maka ketika pada fase lisogenik ini atau pada siklus lisogenik ini terjadi penurunan imunitas, sehingga DNA virus yang sebelumnya menyisip bergabung dengan DNA inang justru malah mengambil alih kendali dari atau mematikan si DNA inangnya, sehingga mengambil alih kendali, maka siklusnya akan lanjut ke siklus lisis. Ya, jadi lanjut. Jadi ketika setelah mengambil alih, maka lanjut ke fase sintesis. Jadi sintesis pembentukan badan atau struktur tubuh dari virus yang baru. Setelah sintesis lanjut ke replikasi, penggandaan dari struktur tubuh atau bagian-bagian tubuh dari si virus, kemudian perakitan, merakit bagian-bagian tubuh dari si virus sehingga membentuk satu virus utuh atau virion. Kemudian selanjutnya adalah virus menghasilkan lagi enzim lisozim, memecah dinding sel dari si inangnya, kemudian keluar virus-virus yang baru. Jadi ada kemungkinan dari siklus lisogenik ini lanjut ke siklus litik, yaitu dimana ketika si DNA virus yang awalnya hanya menyisip membentuk profag, gitu kan, kemudian malah mengambil alih kendali dengan mematikan si DNA inangnya atau DNA si bakteri ini. Kapan terjadinya? Mengapa bisa seperti itu? Adalah ketika imunitas si bakteri atau si inangnya melemah sehingga bisa DNA-nya dimatikan dan diambil alih kendalinya. Jadi untuk siklus lisogenik itu bisa lanjut dengan pembelahan sel atau bisa lanjut ke siklus litik. Jadi itu kurang lebih materi tentang sini proses replikasi atau reproduksi virus dengan cara lisis dan lisogenik. Dari dua siklus tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada perbedaan antara siklus litik dan lisogenik. Di sini yang pertama di sini adalah kondisi awal si bakterinya. Di sini pada proses siklus litik situ awalnya virulen atau tidak matikan. Nah, lisogenik sini virulen. Tapi ketika di akhir itu siklus litik sifatnya virulen atau mematikan si sel inangnya karena tadi rusak, lisis, pecah sehingga si inangnya yang diinfeksinya mati. Sedangkan lisogenik non virulen atau tidak mematikan karena penggabungan membentuk profag dan lanjut melakukan pembelahan sel sehingga tidak menyebabkan kematian. Tahapannya untuk tahapan litik disitu ada absorpsi, penetrasi, itu kan, kemudian eklipasi, sintesis, perakitan, itu replikasi, kemudian perakitan berakhir dengan lisis. Sedangkan absorpsi ada sedangkan untuk yang lisogenik ada absorpsi, kemudian injeksi atau penetrasi,
kemudian penggabungan dan pembelahan sel. Kemudian kelanjutan siklusnya. Siklus litik akan terhenti dikarenakan sel inangnya rusak dan mati. Jadi sehingga nanti selnya mati, keluar virus-virus yang baru. Sedangkan lisogenik tadi siklusnya bisa lanjut ke litik. Jadi syaratnya ketika si sel inangnya itu diambil alih kendali atau dimatikan oleh si virus. Kemudian tadi kondisi akhirnya, pada kondisi akhir selnya, sel inang yang diinfeksinya pada siklus lisis sel inangnya mati, sedangkan pada siklus lisogenik tidak mati karena DNA virus bergabung dengan DNA inang. Oke, semoga penjelasan kali ini cukup bermanfaat. Ya, untuk materi selanjutnya nanti kita lanjut dengan materi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi kita cukupkan saja untuk materi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.